Oke, terima kasih. Nah, tadi saya sudah itu ya, sudah assign siapa yang tadi yang merekod itu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini, ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita yang lalu? Dua pembahasan kita yang lalu, kemarin terakhir kita bicara apa namanya, proposal, riset proposal. Terus sebelumnya kita membahas jenis-jenis penelitian. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Nomor berapa, Mas? Nomor 12. Silakan. Kan di PPT kemarin ditulis untuk mengubah masalah yang luas menjadi topik penelitian dapat dilakukan penelitian pendahuluan. Lalu kegiatan seperti apa yang dilakukan saat penelitian pendahuluan itu, Pak? Oke, makasih. Mas Vanual apa Felix nih, saya lupa panggilannya. Ayo aja, Pak. Felix. Langkah awal biasanya kita melakukan literatur review. Biasanya ya, yang paling mudah gitu. Karena itu yang relatively mungkin biayanya lebih rendah. Kalau penelitian awal kita langsung mengadakan riset ke lapangan, turun ke lapangan gitu kan, it takes time, it takes money pastinya itu ada, kita perlu biaya. Padahal kalau misalnya kalau peneliti ini mengandalkan grant, misal mengandalkan dananya itu dana hibah, dia mungkin belum punya uang tuh pada saat itu untuk melakukan penelitian. Jadi yang paling awal mungkin yang biasa dilakukan adalah melakukan literatur review. Literatur review itu bisa dari membaca buku-buku yang udah ada atau penelitian-penelitian terdahulu. Gitu. Apa sih yang sudah dipelajari dari misalnya dari unemployment, apa sih yang selama ini sudah dipelajari gitu. Dari situ, dari yang unemployment sangat luas itu kemudian kita cari yang kira-kira belum digarap. Apa sih? Atau kita ngeliat fenomena ini, tapi ternyata udah banyak yang membahas itu. Bukannya berarti tidak boleh dilakukan penelitian, tapi nilai novelty-nya itu yang kurang gitu. Nilai sumbangannya terhadap akademik, sumbangan terhadap policy maker itu udah mungkin bisa dibilang nggak ada atau sedikit sekali gitu. Hanya menambah saja, menambah apa namanya menambah referensi saja gitu, tapi tidak ada kebaruannya gitu. Makanya tadi disampaikan literatur review itu mungkin yang perlu kita lakukan. Bukan berarti survei pendahuluan tidak boleh, boleh sekali kalau survei pendahuluan dilakukan. Cuma itu membutuhkan biaya pastinya, membutuhkan dana yang kalau dulu biasanya ya. Sekarang kalau survei kan mungkin lebih mudah karena menggunakan pakai Google Form. Kalau dulu tuh kalau kita mau pakai responden, kuesioner gitu misalnya, kita harus turun tuh ke jalan-jalan. Atau kita harus door to door kemana gitu. Atau harus ketemu kontak teman kita. Kalau sekarang pakai Google Form bisa. Walaupun mungkin reliability-nya perlu dipertanyakan ya, karena nanti terkait dengan bagaimana pemilihannya, apakah random ke atau di blast langsung ke seluruh, bagaimana kemudian yang merespon kembali gitu. Terus bagaimana dengan itulah banyak biasnya di situ. Itu ya Mas. Jadi biasanya kita melakukan literatur review biasanya ya.
karena itu paling mudah, paling gampang, dan paling biayanya paling ya cuma koneksi internet aja lah kalau mau baca-baca gitu, atau mungkin jalan-jalan ke perpus kalau masih offline ya gitu. Itu mungkin ya. Ada lagi mungkin? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Yulia, 29. Untuk yang kemarin yang di slide yang thinking kreatif itu ya, Pak. Kan di situ ditulis untuk yang perbedaan antara praktik dan literatur. Nah, untuk hal ini, apakah dengan berangkat dari ide itu bisa menjadi suatu permasalahan atau menjadi suatu solusi? Saya itu masih bingung cara menentukannya itu bagaimana ya, Pak? Mohon penjelasannya ya, Pak. Terima kasih. Thinking kreatif itu kita lebih ke arah bagaimana kita fenomena yang terjadi itu, fenomenanya. Misalnya, sekarang kan lagi marak ini kan pembagian BLT misalnya nih, pembagian BLT. Terus kamu tuh mungkin dekat sama apa namanya, dekat sama kantor kelurahan, atau mungkin dekat sama kantor desa di kampung misalnya. Misal ya ini contoh, di situ kelihatan bahwa banyak orang yang hilir mudik gitu ke kantor kelurahan. Kemudian apa kemudian yang lagi mau diurus, ternyata mereka minta dimasukkan ke dalam menerima BLT gitu. Kayak gitu. Terus kamu perhatiin, kok kayaknya si orang-orang ini berada deh itu loh. Ada yang motornya NMAX misalnya bagus itu. Ada yang mungkin pakai sepeda ontel mungkin, ada yang kan macam-macam. Terus kamu kepikiran, ini implementasi gimana ya BLT itu? Apakah sesuai dengan targetnya itu yang mau disasar di BLT itu kan sebenarnya yang vulnerable gitu. Jadi yang orang yang di bawah garis kemiskinan sama yang hampir miskin di awalnya. Karena kalau yang hampir miskin kena hit sedikit, dia langsung jadi turun di bawah garis kemiskinan. Itu yang kita sasar. Kita nggak menyasar yang middle income sebenarnya. Yang pegawai, yang PNS itu. Masa PNS dapat BLT gitu. PNS itu bisa dibilang kalau walaupun mungkin tidak high income, tapi mungkin middle income mereka. Karena pasti udah ada fixed income gitu kan. Ada penghasilan tetapnya bulanannya gitu. Dan tidak peduli apakah dia krisis atau tidak, pasti ada penghasilan tetapnya, kayak seperti itu. Dari situ kemudian kamu mengenerate jangan-jangan ada masalah nih gitu. Nah, itu udah jangan-jangan ada masalah sebenarnya kata kuncinya gitu. Kata kunci sebenarnya jangan-jangan ada masalah. Tapi apakah benar ada masalah? Belum tentu. Itulah uniknya evaluatif sebenarnya. Kalau evaluatif itu karena kamu mencoba membandingkan antara teori atau ketentuan dengan fakta yang ada, itu mungkin hasilnya mungkin nggak bisa diketahui di awal gitu. Kita belum tahu, tapi ada potensi masalah gitu. Ada potensi masalah kayak gitu loh. Ada potensi masalah kalau gitu. Dari situ misalnya kamu udah ngeliat fenomena, tapi belum tentu loh ada masalah gitu. Jangan-jangan memang oke, yang datang banyak, bahkan mungkin ada pakai mobil, tapi ternyata orang kelurahannya, oh nggak bisa, Anda nggak bisa masuk ke sini karena Anda punya penghasilan bla 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 gitu. Jadi tetap ternyata penerima BLT-nya itu bagus. Dan Martin memang tetap tepat sasaran seperti itu. Namun demikian, memang evaluatif ini yang paling mudah dilakukan. Makanya seringkali kalau kita melakukan penelitian dan sifatnya evaluatif, kadang-kadang oleh tim akademisi biasanya dianggap sebelah mata. Gitu. Kenapa? Karena paling mudah mencarinya itu. Kita tidak perlu harus tahu ada masalahnya terlebih dahulu, karena hanya membandingkan. Justru kita mau tahu ada masalah atau enggak gitu loh. Itu yang kemudian jadinya
kebanyakan dari KTTA kelas kalian itu banyaknya evaluasi atas pemotongan PPh pasal 21 di KPP ini, evaluasi atas pemotongan PPh output di dari bendaharawan desa mana gitu di Tuban, kecamatan Tuban misalnya dan sebagainya. Paling mudah sebenarnya. Kita paling perlu mengenerate kira-kira kenapa sih ada potensi masalahnya gitu. Oh ya ini memang rumit ininya apa namanya penghitungannya rumit gitu, sehingga ada potensi nih kalau kemudian aparat desanya belum aware dengan perpajakan, belum terlalu kuat ininya apa namanya pengetahuan perpajakannya bisa salah mungkin dalam pemotongan dan pemungutannya. Seperti itu dari situ. Tapi jadinya seolah-olah jadi kayak kacang goreng nih kalau penelitian-penelitian yang terkait evaluatif ini saat ini. Karena yaitu mudah sekali mencari idenya gitu. Namun demikian ya saya tidak mendiscourage sih sebenarnya. Kayak tadi misalnya itu efektif tuh bagus karena mungkin itu dibutuhkan sekarang pengawasan gitu. Mungkin kalau kalian memang mau evaluatif yang kayak gitu jangan yang sudah sering dilakukan itu. Memang dari sisi novelty-nya sih yang kurang kalau evaluatif itu ya. Evaluasi atas saya pun juga membuat kajian evaluasi kebijakan tax allowance, tapi itu belum pernah dilakukan oleh orang yang lain itu. Jadi tim kami saya kolaborasi dengan tim dari DJP, dari Direktur Jenderal Pajak, sama dari tim dari Australia untuk bisa melakukan evaluasi. Itu sifatnya evaluatif saya. Tapi kami anggap novelty-nya tinggi karena belum pernah ada yang melakukan. Kenapa belum pernah ada yang melakukan? Datanya susah. Datanya harus data perpajakan. Which is selama ini susah nyarinya. Nah, kami karena langsung bekerja sama dengan DJP dari Direktorat Potensi dan Kepatuhan Perpajakan, mereka yang pegang data, dapat kita datanya. Belum pernah ada yang melakukan review itu. Itu evaluasi. Seperti itu. Ada masalah sih dalam kebijakan itu. Apakah benar kebijakan tax allowance ini sesuai dengan tujuannya, yaitu mendorong pertumbuhan industri-industri yang kita sebut sebagai prioritas dalam skala nasional. Seperti itu. Itu evaluasi sifatnya. Gitu ya. Oke, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Satu lagi kalau sebelum kita lanjut. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita mulai saja ya pertemuan yang kali ini. Nah, kita lanjutkan. Nanti mungkin kalau kalian ada terpikir pertanyaan-pertanyaan silakan langsung diajukan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan desain penelitian. Referensinya ada 3, di Saunders dan di Sekaran, serta di Ilmas. Ini belum saya sampaikan sih, tapi itu jurnal kok, bisa kalian cari sendiri. Saunders chapter 5 dan di Sekaran chapter 6. Kalau kalian masih ingat research onion yang disampaikan oleh Saunders, kita sudah menguliti sampai 2 kemarin yang lebih dalam sebenarnya. Walaupun kita sebenarnya sudah masuk ke dalam sini-sini. Kemarin saya sempat menjelaskan cross section, longitudinal dan sebagainya itu. Tapi kali ini kita akan lebih memperdalam lagi terkait dengan apa sih misalnya metode kualitatif itu, apa sih metode kuantitatif itu, dan bagaimana kemudian mix. Seperti itu ya. Pertama kita harus mengetahui sebenarnya yang dimaksud dengan desain penelitian itu apa sih? Barangnya itu apa sih desain penelitian? Dan bedanya apa dengan riset proposal? Kalau riset proposal kita lebih ke arah
bagaimana kita lebih general lagi sebenarnya, lebih general dari desain penelitian. Ini kita mulai mungkin dari latar belakang. Di situ kemudian terakhir kita raise terkait dengan pertanyaan penelitian. Nah, dari pertanyaan penelitian tersebut atau research question tersebut, terus kita kemudian menetapkan strategi-strategi yang akan kita lakukan. Dan itu kita tuangkan dalam desain penelitian. Strateginya misalnya kita menggunakan pendekatan apa nih? Kuantitatif atau kualitatif atau mix. Kalau kuantitatif, bagaimana datanya? Apakah data kuesioner? Apakah datanya data sekunder, gitu ya? Atau data-data kuesioner pun kuesioner orang lain atau sekunder atau data primer kita cari sendiri, seperti itu. Kalau kualitatif, bagaimana caranya? Apakah kita melakukan FGD, focus group discussion, atau kita deep interview kepada kita cari key person atau kita cari expert yang kompeten di bidangnya, kita deep interview seperti itu. Atau kita literatur review, kita studi kepustakaan saja deh, kita ngumpulin data-data kita ngumpulin teori-teori yang ada, penelitian-penelitian terdahulu, pendapat-pendapat expert yang sudah dibukukan orang lain, yang sudah ditarik oleh orang lain, kemudian kita combine, kita kita tarik benang merahnya, kita clustering dan sebagainya, kemudian kita opini kita bagaimana, kesimpulan seperti apa sih dari studi kepustakaan yang kita sudah lakukan, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menjawab research question kita, gitu. Sementara kalau kemarin waktu untuk riset proposal kita biasanya come up sampai research question. Di bawahnya mungkin ada rencana tapi tidak terlalu detail. Oh ya, kita akan observasi dan sebagainya. Tapi bagaimana sih detailnya, gitu. Kalau kita menggunakan data sekunder, dari mana? Apakah dari BI, Bank Indonesia, atau dari BPS, misalnya data Susenas. Data Susenas kira-kira ada nggak? Kalau tidak ada, bagaimana caranya? Oh, kita beli data ke BPS. Gitu. Kalau beli data, biaya seperti apa? Gitu. Ya, itu harus kita kemudian harus dokumentasikan. Oh, nggak bisa kalau data Susenas, nggak bisa kalau data BPS. Kita harus cari melalui data perpajakan DJP. Nah, kalau seperti itu strateginya beda lagi. Bagaimana kemudian kita bisa memperoleh data tersebut? Wah, kita harus lapor ke DJP. Atau kita mengikutkan orang DJP ke dalam penelitian kita. Kita masukkan ke dalam tim. Kita berkolaborasi dengan mereka sehingga data bisa kita dapatkan. Seperti yang saya lakukan tadi, yang saya sudah sampaikan. Kita bisa dapatkan datanya seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah tidak ada satupun desain penelitian yang paling unggul dalam segala situasi. Jadinya tidak ada yang disebut sebagai one fits all gitu, atau kita generic research, desain riset gitu ya. Ini kayaknya bagus nih, top. Kita harus mempergunakan ini sebagai desain penelitian seluruh penelitian yang kita lakukan. Nggak bisa seperti itu karena banyak kendala-kendala yang kita hadapi kemungkinan berbeda. Oh, yang ini datanya tidak ada yang kuantitatif. Nggak bisa kita paksakan kemudian menggunakan data kuantitatif, penelitian kuantitatif. Yang ini ada datanya kuantitatif, tapi cuma 1 tahun. Nah, nggak bisa kalau kemudian kita menggunakan longitudinal. Karena kalau longitudinal minimal 2 tahun. Kalau ini kita pakai yang lain, gitu, pakai yang cross section. Bagaimana cara kita memperbanyak data dengan cross section? Yang ini seperti ini problemnya. Oh, kita nggak punya data yang sekunder. Kita harus cari data primer. Bagaimana data primernya? Oh, kita harus menggunakan kuesioner. Seperti itu. Kemudian dari situ akan berbeda desain penelitian. Jadi tidak ada satu desain penelitian yang paling unggul dalam segala situasi. Tidak ada generik maksud saya. Tidak ada one fits all. Ini tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing penelitian. Terus
peneliti harus membuat pilihan dan menyusun desain sesuai dengan riset yang akan dilakukan. Nah, kualitas desain penelitian akan tergantung bagaimana kita memilih alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, terus pertanyaan penelitian, dan pastinya kita harus melihat kendala-kendala. Bagaimana kalau data ini tidak ada? Alternatifnya adalah kita menggunakan data ini. Jadi kalau yang ultimate kita dapat, what is your next best option? Atau plan A, plan B, atau sampai plan C bahkan gitu. Itu yang harus kemudian dibahas dalam desain penelitian. Yang berikutnya adalah methodological choice, pemilihan metode. Di sini kalau sesuai dengan Saunders, Lewis, dan Thornhill 2019, kita dikenalkan dengan ada quantitative methods, qualitative methods, dan mixed method. Kuantitatif, kualitatif, mix. Ada yang sering meningkat kuanti, kuali, mix. Mix itu bisa lebih condong ke kuantitatif, lebih condong ke kualitatif. Awalnya dia kuantitatif, tapi sebagian tidak bisa dijelaskan dengan kuantitatif, maka menggunakan kualitatif. Ada juga yang awalnya menggunakan kualitatif, tapi ternyata harus didukung oleh data-data, jadinya mix, tapi lebih banyaknya kualitatif sebenarnya, makanya disebut sebagai mix. Dan sepertinya lebih banyak kemudian yang menggunakan mix ketimbang pure kuantitatif atau kualitatif. Ada memang yang memang hanya ngomong-ngomong saja gitu, kualitatif saja tanpa ada data apapun, semuanya based on his or her opinion gitu. Semuanya berdasarkan tentunya berdasarkan ekspertisnya dia ya, karena dia sudah bertahun-tahun dan diakui diakui kompetensinya di dunia akademisi khusus untuk topik itu, pokoknya dia megangnya. Kalau bahasa ininya kan core of the core-nya ya. Core of the core-nya si orang itu pastinya. Dia ngomong apapun, yang lain pasti udah oke-oke aja gitu. Karena nggak perlu men-throw data, nggak perlu mempresentasikan data. Kalau dia sudah ngomong, orang udah percaya langsung. Nah, itu qualitative method. Tapi yang kuantitatif harus ada data dulu, baru setelah itu di-generate rasional behind the data. Seperti itu ya. Misalnya dicontohkan, kalau di sini bagaimana ketika ada eksperimen ya, eksperimen kalau lagi kita mau memberikan free ice cream. Kalau dari kuantitatif bisa kemudian kita menunjukkan dari segerombolan orang yang datang lihat ada sign, ada apa namanya, papan pelang bahwa di sini loh ada free ice cream. Dari sekumpulan orang berapa sih yang akhirnya ngambil gitu. Misalnya dia dirata-ratakan di sini ternyata dari hanya 1 dari 30 orang yang mengambil es krim. Yang lainnya mungkin ngelihat free ice cream, lihat-lihat kiri kanan, jangan-jangan ada kamera nih, saya kena prank dan sebagainya. Jangan-jangan kontennya dikasih mungkin obat tidur atau yang bikin sakit perut dan sebagainya. Jangan-jangan saya buat jadi eksperimen nih, buat percobaan rasa bagi perusahaan yang lagi mau riset. Ini kan murah, hanya beli es krim doang. Nggak mau deh, saya nggak tertarik. Dari situ mungkin. Tapi ada yang mungkin sangat naif, sangat innocent, sangat mungkin selalu husnuzon, mungkin kali, wih ada es krim, langsung ambil, makan, keluar itu. Ternyata di situ, oh ternyata sekarang ini walaupun udah dikasih tahu ada free ice cream, hanya 1 dari 30 orang. Wah menarik nih, kenapa ya? Bisa kemudian diteliti dari behavior. Jangan-jangan tingkat kepercayaan masyarakat sekarang sudah menurun gitu. Sudah
sudah dikasih sign bahwa ini gratis, free ice cream, tetap nggak ada yang mau ngambil. 1 dari 30 itu berarti kecil sekali loh statistiknya. Bisa jangan-jangan gitu tingkat kepercayaan. Atau ada lagi mungkin yang dia hubungkan pengaruh video prank di YouTube terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Jangan-jangan saya ngambil tahu-tahu di sini ada video, ada kamera, tahu-tahu besoknya saya masuk YouTube, kan udah sering kan ngelihat seperti itu, ternyata banyak prank-prank. Kalau kayak gitu, berarti nggak bagus memang prank-prank yang ada di YouTube itu, karena menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Gitu. Bisa kesimpulan seperti itu. Buktinya ini sudah ada free ice cream, cuma orang tuh nggak tahu, orang tuh nggak mau ngambil karena mungkin terpengaruh dengan itu. Ini kalau ditanyakan. Kalau setelah dia datang dari gerobak itu, kemudian ternyata dia nggak ngambil, kemudian dikejar sama peneliti. Pak, saya lihat tadi kamu ke sana, terus melihat ada sign free ice cream. Kenapa nggak mau ngambil? Wah, saya takut jadi prank. Nah, itu satu seperti itu. Oh enggak, saya emang nggak suka es krim gitu. Atau es krim nggak menarik dan sebagainya. Itu dicatat semuanya. Itu kemudian di kualitatif. Kualitatif. Padahal ini awalnya maunya kuantitatif. Makanya kemudian tidak bisa kalau sekedar seperti itu. Ternyata yang mengambil es krim hanya 1 dari 30. Selesai kalau cuma di kuantitatif. Kualitatifnya kemudian menjelaskan seperti itu. Terkadang namun ada yang tidak bisa dari sisi kualitatif itu yang bisa dikuantifikasi gitu. Kalau dipertanyakan on a scale of 1 to 10 misalnya, bagaimana kalau seberapa sakit Anda kalau jatuh dari kursi misalnya, on a scale of 1 to 10. Sangat sakit, sakit, terus sedikit sakit, so-so gitu, terus tidak sakit, sangat tidak sakit dan sebagainya. Itu kan susah dikuantifikasi. Apa bedanya sangat sakit dengan sakit? Sakit sekali dengan sakit itu. Yang susah orang membandingkannya seperti itu ya. Ada beberapa seperti misalnya feeling, tadi seperti itu pendapat, banyak yang mungkin kurang tepat sebenarnya kalau dikuantifikasi. Tapi terkadang kita sering tuh ditanyakan, benar nggak kalau yang kalian lagi di kelas atau kalian lagi ada seminar atau lagi setelah ujian, ada yang disebut bagaimana pendapat Anda tentang materi ini, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai dan sebagainya. Akan mikir-mikir kemarin sesuai, sangat sesuai atau gimana ya. Pengalaman biasanya kalau orang Indonesia itu sangat humble. Mereka tuh jarang sekali mau menunjukkan polnya, kecenderungannya yang sangat ekstrim. Kalaupun mereka memang bilang itu cocok gitu, jarang sekali ada yang bilang sangat sesuai, sangat setuju. Biasanya mereka akan turunkan dikit, agak humble, setuju. Atau kalau misalnya mereka kurang cocok, kurang serap dengan sesuatu, mereka tidak bilang sangat tidak setuju. Mereka hanya bilang tidak setuju gitu. Jadi yang biasa titik-titik itu jarang dipilih. Kalau on a scale of 1 to 10, 1 dan 10 itu jarang dipilih. Biasanya 9, 2, 9, 3, 8 dan sebagainya. Tapi tidak yang titik-titiknya itu yang dipilih, titik-titik ujung yang dipilih. Atau bahkan tengah-tengah, kalau dia uncertain, kemarin cocok atau nggak cocok ya? Udahlah netral aja deh, biasa gitu. Yang daripada susah mikir itu, udahlah netral aja gitu. Nah, itu tapi memang beberapa hal memang kurang bisa untuk atau kurang tepat untuk dikuantifikasi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan? Apa sih perbedaan kuantitatif dengan kualitatif research? Pastinya kalau kuantitatif research itu ada angka-angka, baik itu statistik, hasil simulasi, hasil dari regresi ekonometrik dan sebagainya. Atau ada grafik-grafik statistik, atau ada misalnya simulasi dampak dan sebagainya. Nah,
Kalau kualitatif lebih ke arah ngomong-ngomong. Bagaimana kemudian kajian itu, opini tersebut bisa kemudian mempersuit, bisa meyakinkan, gitu ya. Asalnya dari apa? Oh, menurut si Pak ini bahwa dampak penurunan tarif PPh itu sangat bagus bagi perekonomian, gitu, karena nanti akan menggerakkan ekonomi, gitu, dengan perusahaan. Nah, sekarang tidak lagi membayar pajak atau membayar pajak lebih rendah, mengakibatkan dia memiliki kemampuan ekonomis lebih untuk bisa melakukan ekspansi pasar gitu. Sehingga bagus untuk perekonomian. Dan kemudian dengan adanya ekspansi usaha tersebut, dia bisa meng-hire tenaga kerja lebih banyak lagi dan sebagainya. Sehingga dalam masa mendatang, dalam jangka waktu lebih panjang, bisa mengenerate perpajakan lebih besar lagi seperti itu. Tapi hanya menurut pendapat ahli. Nah, ahlinya ini yang harus dicari, ahli kunci. Jangan sembarangan. Kalau mungkin tidak bisa bertemu langsung, harus mencari pendapat expert sesuai dengan ekspertisnya, mungkin dari kutipan-kutipan media, tapi yang kredibel. Jangan tadi Wikipedia, pastinya tidak boleh. Terus blogspot misalnya, dari blog-blog yang atau dari podcast misalnya, itu belum ada konsensus bahwa podcast itu bisa menjadi sandaran untuk riset. Tapi kalau untuk generate awal boleh. Misalnya podcastnya siapa yang terkenal sekarang, si Deddy Corbuzier misalnya. Deddy Corbuzier menyatakan bahwa ketika mewawancarai Anies Baswedan hanya untuk kita mengenerate, membridging, menarik minat pembaca. Habis itu kita harus mendigmor dari sisi kesehatan, pastinya harus dokter yang kita wawancara. Terus habis itu ekonomi harus yang memang sudah kelihatan public figure, misalnya Faisal Basri, Fuad Khatib Basri itu. Dan mungkin kalau boleh jangan yang kita ketahui sudah terafiliasi dengan salah satu parpol tertentu, karena kalau sudah terafiliasi biasanya opininya itu akan cenderung baik dia pro ke pemerintah atau tidak pro ke pemerintah. Itu kita cek dulu lah backgroundnya itu. Jangan kita, kalau enggak nanti penelitian kita akan ikut, karena kita mengandalkan, kalau mau mungkin dicari memang dua kutub-kutub, yang ini memang pro pemerintah, yang ini kita ketahui tidak pro pemerintah, plus satu lagi yang benar-benar pengamat. Nah, kalau seperti itu bisa kamu combine menjadi suatu kualitatif riset yang baik. Tapi kalau salah satu saja, kita akan bilang itu penyesatan opini publik, itu penyesatan informasi, karena kayak settingan jadinya, karena hanya memotret dari satu sisi atau tidak cover both side seperti itu. Makanya kalau mau aman, memang carilah expert-expert yang kita ketahui dia tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok politik tertentu itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tunggu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Kalau belum ada, saya ada dua case tadi. Nanti saya minta kalian ada yang bisa menjawab ini ya. Masing-masing
dua orang lah masing-masing case study-nya. Yang pertama, saya ingin mengetahui seberapa besar dampak kenaikan PTKP terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini yang sebelah kiri ya. Terus yang kedua, saya ingin mengetahui dampak dari kebijakan penurunan tarif pajak untuk pembelian mobil baru terhadap keinginan masyarakat untuk membeli mobil. Gitu. Ada dua. Untuk yang pertama, untuk case study pertama, silakan. Kalau ada yang mau mencoba menjawab, kira-kira bagaimana desain penelitiannya? Kira-kira menggunakan lebih cocoknya menggunakan kuantitatif kah, menggunakan kualitatif kah, atau kalau menggunakan mixnya itu lebih condong kemana? Lebih besar ke kuantitatif, kemudian dikombinasi dengan kualitatif, atau lebih condong kualitatifnya dulu, baru setelah itu di-generate kuantitatifnya untuk mendukung. Seperti itu ya. Yang aman memang mix gitu, tapi mixnya saya mau tahu mixnya mana. Mixnya yang lebih ke arah cenderung kuantitatif atau ke kualitatif, dan bagaimana kira-kira datanya itu dari apa sih? Apakah dari survei, apakah interview, apakah data sekunder dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya ketahui. Silakan. Yang pertama dulu ya. Ini 2 orang untuk yang pertama. Bukan udah kedua. Silakan. Ada yang mau menjawab? Saya sembari minum ya. Silakan. Felicia. Kalau yang PTKP itu menurut saya kalau yang pakai mix cenderung ke kuantitatif sih Pak. Karena kan PTKP kan udah langsung tahu berapa angkanya. Jadi nanti metodenya bisa metode survei atau wawancara juga bisa gitu kan kalau misalnya pakai mix. Nanti ditanya kira-kira kebutuhannya apa aja. Kan udah tahu kan biasanya belanja bulanan untuk apa khususnya ibu-ibu gitu. Terus ntar di kenaikan PTKP ini kan bisa jadi tahu berapa penghasilan yang mau dikenain pajak gitu. Kalau gampang ya. Habis itu datanya ya, pakai data apa tuh Mbak? Berapa? Datanya data apa tuh kira-kira? Kamu mau mengkondak risetnya pakai survei kah atau menggunakan data sekunder, apa data-data survei yang sudah ada, atau kamu mau wawancara satu persatu? Survei sih Pak. Survei. Kayak buat G-form gitu. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Yang lain mungkin? Izin menjawab, Pak. Oke, Mbak Lutfia. Yang pertama ya, ini ya. Silakan. Monggo, Mbak Lutfia. Jadi saya. Kalau saya juga setuju ini pakai mix, pendekatan yang mix, tapi dia lebih condong ke arah kuantitatif. Kalau saya mengambilnya dari survei take home pay masyarakat, karena kenaikan PTKP pasti nanti mengurangi pajak yang mereka bayar dan menambah total yang bisa mereka simpan. Kemudian kalau untuk di kuantitatif kita wawancara, untuk apa saja kelebihan dari istilahnya tax saving tadi ya. Tax saving tadi mereka gunakan untuk apa? Kalau dampaknya ke masyarakat kan kalau mereka menggunakannya untuk sekedar investment ataupun consumption sama berdampak buat masyarakat yang lain juga, meningkatkan misalnya agregat demand dan segala macam yang berkaitan nanti ke kesejahteraan masyarakat. Jadi itu sih metodenya Pak. Oke, cukup ya. Nanti yang berikutnya untuk yang kedua. Oke. Izin Pak. Oke, satu lagi deh. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi. Silakan. Siapa ini? Untuk case yang kedua sih maunya Pak, saya. Oh, yang nggak yang pertama? Yang kedua aja Pak. Izin. Oke, nanti dulu ya. Saya jelaskan yang pertama dulu ya. Baik Pak. Oke. Yang pertama, dari kedua yang merespon pertanyaan saya ini, memang lebih condong ini tepat digunakan kuantitatif, bahkan kuantitatif murni pun bisa. Kita tidak perlu mungkin menanyakan kepada expert lagi, tidak perlu kita menanyakan kepada tidak perlu kita
melakukan wawancara in-depth dengan misalnya ekonom. Bagaimana sih pengaruh dampak kenaikan PTKP terhadap kesejahteraan masyarakat? Karena sudah kelihatan dari data-data yang ada. Saya cenderung bahkan kalau nggak mix nggak apa-apa gitu, hanya kuantitatif saja. Datanya sudah ada. Kita bisa dua simulasi, kita bisa dua metode. Pertama adalah kita bisa menggunakan simulasi. BPS tiap tahun mereka melakukan survei Susenas ya, survei sosioekonomi nasional masyarakat itu tiap tahun. Di situ salah satu yang dipertanyakan adalah terkait dengan walaupun nggak perfect ya, karena ternyata dari tahun ke tahun mereka tidak menanyakan penghasilan, mereka tidak menanyakan penghasilan dari yang disurvei, karena dianggapnya mungkin kalau menyatakan penghasilan itu kurang jujur. Berapa sih gaji Anda? Ya kira-kira seginilah. Banyak kemudian expert bilang kalau Anda menanyakan penghasilan biasanya kurang jujur. Apa kemudian pendekatan yang mereka lakukan? Mereka menanyakan konsumsi. Dari situ kemudian kita generate penghasilan. Kenapa bisa seperti itu? Karena intinya kalau disposable income yang seorang individu terima itu pada dasarnya digunakan untuk dua hal. Pertama adalah untuk konsumsi, kedua untuk saving. Nah, dua pertanyaan itu kemudian ditanyakan. Ada menanyakan mulai dari belanja beras, berapa sih dalam satu bulan, belanja lauk pauknya ikan, daging, terus belanja pengeluaran untuk rekreasi, pengeluaran untuk anak sekolah, pengeluaran untuk baju gitu, sandang pangan papan itu biasa ditanyakan. Terakhir, apakah Anda punya tabungan? Nah, berarti kan kalau kita sudah bisa menggabungkan seluruhnya itu, kita mungkin tidak bilang itu adalah penghasilan, tapi proksi penghasilan, karena kita nggak menanyakan, BPS tidak menanyakan berapa sih penghasilan Anda, nggak seperti itu. Nah dari situ kita penghasilannya seperti apa. Terus kita juga tahu anggota keluarganya berapa. Apa yang kemudian kita bisa lakukan? Kita simulasi bahwa kondisi awal misalnya kalau ini case-nya kita PTKP belum naikkan, kita baru mau menaikkan PTKP misalnya dari yang tahun 2016, PTKP tahun 2016 kan 54 juta ya. Nah kita mau naikkan misalnya jadi 100 juta dalam satu tahunnya. Pertama kita generate berapa sih penghasilan, berapa sih PPh terutang ketika menggunakan PTKP yang lama, PTKP 2016. Berapa kemudian pajak yang terutang ketika kita mau propose yang 100 juta tadi. Kelihatan ada selisihnya. Nah, selisihnya itu akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berarti disposable income. Udah kelihatan kan berarti dampaknya, nah akan dilihat nanti dampaknya terhadap masyarakat yang lemah, berapa persen sih dari disposable income-nya gitu. Berapa persen sih untuk yang kita sering menyebutnya lower tail, 10% terbawah. Berapa kemudian dampak kenaikan PTKP terhadap masyarakat yang 10% teratas, yang golongan-golongan yang kaya. Apakah beda nggak sih eksposurnya? Dari situ kita bisa lihat. Itu kalau kita baru mengajukan kebijakan baru. Tapi bagaimana kalau kita astaga, saya rapat jam 9 hari ini udah 3. Setelah kuliah kali ya, saya bingung bagi-bagi. Ya. Ada 3. Saya sering dual Zoom, cuma kalau 2 masih kepegang. Kalau 3 itu saya bingung kadang-kadang. Kadang-kadang in English, tahu-tahu di sini roaming in domestic itu kan bahasa. Aduh, itu tadi bahas apa ya, jadi lupa. Nah, itu barusan ada.
diminta hadir ke jam 9. Padahal sudah ada 2 rapat lagi. Oke. Dengan Zoom itu mempermudah, tapi juga mempersulit sebenarnya. Karena rapat-rapat saya pernah dengan komputer, dengan handphone, satu lagi pakai iPad saya, 3. Yang lupa waktu itu saya giliran lagi ngomong, yang ini masih nyala gitu, masih kedengaran suaranya. Jadi masuk pembahasan di sana itu, sampai saya di WA, hey, Zoom lu tempat lain masuk tuh katanya. Waduh, untung bukan cerita yang lagi sensitif gitu ya. Padahal saya lagi ngomong gitu. Itulah. Ini jam 9 diminta hadir untuk 3 rapat berarti. Oke. Sorry, kita lanjutkan dulu. Itu seperti itu bisa. Bisa kita lakukan untuk mengetahui dampak kalau kita propose. Misalnya ada proposal kebijakan, tolong dong naikkan PTKP. Tapi ada juga kalau kalian mau mengetahui berapa sih dampak penurunan pajak gitu ketika PTKP tahun 2016 kemarin dilakukan. Itu belum ada loh yang publish. Belum ada yang publish. Kenapa? Karena orang susah nyari data DJP. Tapi saya juga belum melihat kalau itu menggunakan data survei. Bisa sebenarnya itu kalau menggunakan data survei Susenas. Dampaknya namanya different indifferent. Sebelum ada policy, setelah ada policy bagaimana bisa sebenarnya didirikan. Nah, dan saya lebih cenderung ini lebih ke arah kuantitatif murni. Karena kita udah kelihatan secara kasat mata udah kelihatan kalau misalnya kan kalau dari komponen national income kan kalian melihat Y equal to C plus I plus G plus apa X kan, ekspor impor itu ya. Nah, G itu asalnya G yang komponennya adalah tax dan APBN. Tax-nya itu T-nya itu diambilkan dari either dari household atau dari firm. Kalau PTKP yang disasar adalah household. C-nya berarti berkurang kan? Kalau dengan adanya dengan kenaikan PTKP berarti C-nya bertambah. C-nya itu komponen C-nya bertambah. Otomatis menjadi lebih sejahtera walaupun secara nasional Y-nya tidak ada perubahan. Tapi C-nya ini yang kemudian bergerak seperti itu. Secara logika udah make sense, nggak perlu saya mengundang Pak Khatib Basri untuk bisa menjelaskan bagaimana Pak dampak kenaikan PTKP terhadap masyarakat. Lu gitu aja ditanyain, jangan-jangan seperti itu nanti. Itu kan udah jelas gitu. Sekarang dampaknya berapa yang perlu dicari? Nah, itulah dengan menggunakan kuantitatif. Gitu. Walaupun nggak ada salahnya kalau mau menggunakan mix tadi kuantitatif, tapi juga combine bagaimana dengan kesejahteraan secara umum, efeknya dalam long run seperti apa, itu oke, nggak masalah. Tapi dengan menggunakan pure kuantitatif juga sebenarnya boleh. Gitu. Oke, yang kedua sekarang silakan. Izin Pak. Silakan. Saya di Surya untuk kasus nomor berapa? Nomor 17 ya. Iya. Oke, silakan. Kalau untuk kasus 2 ini menurut saya metode yang bisa digunakan metode mix sih Pak. Kalau dari sisi kuantitatifnya mungkin kita bisa melakukan survei ke beberapa dealer mobil gitu. Apakah ada peningkatan penjualan mobil ketika kebijakan ini dikeluarkan? Kalau dilihat dari kualitatifnya bisa melalui wawancara juga ke beberapa konsumen mungkin apakah ada keinginan untuk membeli mobil ketika kebijakan ini dikeluarkan. Untuk lebih condong kemana? Kalau menurut saya sih ke kuantitatif sih Pak ya. Kalau menurut saya akan lebih efektif karena bisa melihat langsung apakah ada dampak di dealer mobil tersebut. Mungkin sekian Pak. Kuantitatif cenderung mix tapi cenderung ke kuantitatif gitu ya Mas ya? Iya Bapak. Dominannya ke kuantitatif dulu, habis itu dijelaskan dengan kualitatif gitu ya? Iya. Oke, selanjutnya yang lain? Izin mencoba menjawab Pak. Siapa ini? Angga
absen 9. Enggak ya? Oke, silakan. Kalau menurut 9 ya. saya, pendekatan yang lebih cocok itu mix, tapi lebih condong ke kualitatif. Kualitatif dulu berarti, oke? Ya, karena dari untuk metode yang kualitatif kita bisa meninjau faktor apa sih yang menyebabkan mereka masyarakat membeli mobil. Nah, dari faktor ini kita bisa jabarin yaitu bisa kita lihat tentang seberapa penting peran mobil bagi untuk pekerjaan mereka, untuk kehidupan mereka. Kemudian berapa rentangan harga mobil yang menurut mereka layak dan lain sebagainya, dan ditinjau dari bagaimana sih tambahan dari pajak ini mempengaruhi dari keinginannya mereka, atau penurunan pajak ini mempengaruhi dari keinginan mereka, persentase yang menurut mereka itu sesuai. Kemudian data kuantitatifnya kita dukung dengan seberapa besar peningkatan pembelian mobil. Mungkin bisa seperti yang Adi sampaikan, survei ke dealer, kemudian kita bisa tanya ke pemerintah daerah berapa besar pajak daerah terkait biaya balik nama terkait pajak-pajak daerah yang berkaitan sama pembelian mobil dan lain gitu, Pak. Berarti lebih cenderung ke kualitatif dulu, kemudian dijelaskan dengan cari-cari data gitu ya. Oke, satu lagi deh. Ini opposing soalnya. Satu lagi kira-kira yang jadi tiebreaker-nya. Silakan. Monggo, ada lagi? Izin coba menjawab. Silakan, Mas Gilang ya. 16. Silakan. Gilang, ya. Ya. Monggo. Kalau menurut saya untuk topik yang kedua ini akan lebih bagus kalau kita makainya data kualitatif murni dan pengambilan datanya itu dalam bentuk wawancara dengan masyarakat luas dari beberapa kalangan klaster ekonomi. Misalkan kita kelompokkan dari pendapatan 0 sampai 5 juta per bulan misalkan, terus beberapa dan lain-lain sebagainya. Terus dari data itu kita bisa tanya bagaimana jika pajaknya ini diturunkan, apakah kalian ingin membeli mobil atau tidak, dan karena kalau kita mengambil datanya secara kualitatif, saya kira kurang begitu cocok. Terus tadi saya nangkapnya tadi ketika kita mengambil kualitatif data kualitatif dalam kuantitatif. Halo? Mas, kuantitatif. Halo? Oke. Ya, silakan terus. Kuantitatif murni. Kuantitatif murni ya. Terus yang kedua, mengapa enggak ngambil data dari lembaga survei atau dan lain-lain? Soalnya terkait data pajak mobil ini belum terlalu banyak, mengingat kalau tidak salah ini pun masih kebijakan baru atau bahkan mungkin belum dilaksanakan. Jadi kalau kita berusaha mencari data lebih valid dengan ke lembaga survei dan lain-lain sebagainya, menurut saya itu masih kurang bagus. Seperti itu. Oke ya. Berarti kesimpulannya kuantitatif. Ya. Atau kualitatif? Kuantitatif saja. Murni saja ya? Iya. Oke. Beda lagi ya. Oke, cukup ya, 3. Untuk yang kedua ini
contoh case yang sekarang sebenarnya lagi tunggu-tunggu. Case tadi yang lagi tunggu-tunggu. Jadi belum lama 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, 2 atau 3 minggu yang lalu itu Kementerian Perindustrian itu, Menteri Perindustrian sempat melontarkan, bahkan sudah mengusulkan ke Menteri Keuangan agar pajak untuk pembelian kendaraan bermotor, mobil baru 0%. Alasannya untuk mendorong daya beli masyarakat, minat masyarakat untuk membeli mobil. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan mobil di Indonesia, mereka sekarang terpuruk. Tidak ada order. Kalau tidak ada order, apa yang terjadi? Mereka menurunkan produksi. Kalau produksi mereka turun, apa yang terjadi? Mereka mungkin akan melay off atau memberhentikan, mem-PHK sementara pegawai-pegawainya. Sehingga at the end, pegawai-pegawai juga terdampak. Alasannya seperti itu. Nah, kebetulan BKF yang diminta untuk mengkaji bagaimana sih sebenarnya dampak penurunan tarif. Kita melakukan mencari datanya menggunakan survei. Kita melakukan survei. Surveinya kepada seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat tentunya selektif. Siapa yang bukan selektif ya, sampel, bukan populasi pastinya. Kita sampel terhadap karena kenapa? Betul tadi. Data ini mungkin kalau kalian cek, yang kita mau adalah keinginan masyarakat, bukan jumlah. Kalau jumlah pembelian mobil ada di dealer, ada di BPS. Setiap bulan pasti akan dirilis. Bahkan tadi barusan saya share di grup kantor itu terkait dengan yang ini. Ternyata bulan September kemarin memecahkan rekor penjualan mobil. Katanya lagi lesu. Ternyata malah September itu mobil lagi bagus pangsa pasarnya gitu. Mobil baru ya yang diinikan. Karena kalau mobil second kita agak susah men-trace-nya di pasaran siapa. Dan kalau dari sisi GDP kan juga untuk penjualan mobil yang second kan udah nggak masuk ke dalam komponen di GDP kan. Kalau kalian masih ingat pengantar ilmu ekonomi, hanya mobil baru saja. Seperti itu. Jadi yang kita pengen cari tahu adalah kalau pajaknya diturunin, kamu mau jadi mobil-mobil nggak? Seperti itu. Nah, kita menyusun survei seperti ini. Yang pertama kali kita tanyakan adalah emang kamu dalam waktu dekat ini lagi mobil-mobil atau enggak? Gitu. Apakah kamu dalam waktu dalam 2 bulan ini mau beli mobil? Ya atau tidak? Soalnya berbeda. Impact-nya berbeda. Dengan kita misalnya menurunkan tarif mobil ini, tarif pajak mobil, pembelian mobil, akan berbeda dampak dari yang awalnya orang sama sekali tidak mau beli mobil, sama emang lagi mau beli mobil gitu, lagi mau beli mobil. Seperti itu. Kalau dijawab, ya saya lagi mau beli mobil memang dalam 1-2 bulan ini. Baru ditanyakan lagi, apakah Anda pengennya beli mobil baru atau beli mobil bekas? Nah kalau dari mobil baru, ya udah jelas, berarti memang dia tanpa ada kebijakan tarif ini memang dia awalnya mau beli. Nah yang sekarang yang dari memang awalnya mau beli mobil bekas. Dengan nanti turun tarif, kira-kira Anda mau tetap beli mobil second atau jadi mobil baru nih, kan turun. Jadinya otomatis dengan tarif pajak turun, berarti komponennya itu tidak ada lagi dalam komponen penjualan mobil baru, harganya turun. Spreadnya itu udah nggak terlalu jauh nih. Kalau kalian suka cek di iklan, mobil-mobil keluaran terbaru, misalnya tahun 2020 ya, bulan Januari dijual second. Itu biasa harganya nggak terlalu jauh dengan harga dealer. Karena ini baru banget nih gitu. Saya di iklan bahkan Grass kilometer masih di bawah 10.000 misalnya. Jual gara-gara butuh uang itu. Kelihatan harga dealernya berapa, harga dia jual berapa. Paling bedanya nggak jauh. Nah kalau seperti itu, ketika kemudian dikasih pilihan antara mobil baru sekarang
mungkin dengan penurunan mobil baru itu bedanya cuma 10 juta. Gitu ya. Dengan mobil second tapi masih seolah-olah second tapi baru gitu ya. Bulan Januari 2020 kan masih dianggap baru lah gitu. Walaupun dia second sudah pernah dipakai sama yang lain gitu. Apakah ini berubah? Apakah kemudian saya nggak jadi deh, bedanya cuma 10 juta mendingan saya mobil baru gitu kan. Saya kan nggak tahu sebelumnya apakah bekas kena tabrakan udah dicat kembali, apakah dulu pernah lagi banjir-banjir, saya nggak tahu kualitas drivernya, jangan-jangan tiap ada polisi itu dia main hajar aja sehingga kemudian per-pernya itu shock breakernya udah banyak yang mungkin udah mulai bocor gitu. Benar saya beli mobil baru. Kalau harganya cuma 10 juta, bedanya nggak gara-gara ada penurunan tarif seperti itu. Bisa iya, bisa tidak. Nah, itu udah satu masalah. Terus habis itu ditanyakan yang kedua, yang orang kedua tadi, yang dia tidak di awal tidak mau membeli mobil. Ketika ada kebijakan nanti ada kebijakan penurunan tarif, apakah sekarang Anda mau membeli mobil? Kalau yang di sini tidak lagi ditanyakan mobil baru, mobil second. Kenapa? Kebijakannya hanya buat mobil baru. Apakah Anda mau membeli mobil baru dengan ada kebijakan ini? Kalau iya, berarti memang benar bahwa kebijakan ini sesuai dengan argumen atau klaim dari Menperin bahwa pajak ini menjadi komponen menjadi penyebab dia tidak jadi beli mobil baru. Kalau ini diturunkan, ini bisa membeli si orang ini. Atau tidak sama sekali. Berarti dengan adanya kebijakan ini ternyata tetap yang tadinya nggak mau beli, emang nggak mau beli gitu. Jadi tidak bisa mendorong. Ini yang disebut sebagai behavioral economic. Jadi bagaimana kemudian kita bisa meneliti suatu kebijakan apakah bisa mendorong orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bisa dua itu. Bisa mendorong untuk membeli atau tidak, bisa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kayak kalau case ini adalah untuk melakukan sesuatu, membeli. Tapi misalnya kayak kebijakan cukai rokok, kenaikan kebijakan cukai rokok terhadap konsumsi rokok di masyarakat. Itu kan kita pengennya ditinggikan biar masyarakat nggak bisa beli. Nah, kalau misalnya masih tetap beli, berarti nggak ngaruh kenaikan cukai rokok itu terhadap keinginan untuk membeli gitu. Tidak membatasi perilaku masyarakat. Kalau ini apakah bisa dengan kita kasih insentif berupa dinolkan PPh pajak pembelian mobilnya terhadap orang ini bisa membeli. Kalau tidak, berarti nggak efektif. Seperti itu. Ini survei asli, tapi karena kebijakan sendiri belum rilis, Kepala BKF belum mengumumkan hasilnya, saya jadi tidak bisa, mungkin belum boleh memberikan hasilnya seperti apa gitu. Kita sudah dapat datanya. Berapa yang gara-gara ada policy ini yang sebelumnya tidak mau membeli jadi mau membeli. Dari yang sebelumnya mau membeli second jadi pindah menjadi membeli baru. Kita ada datanya, tapi memang karena belum rilis kebijakannya, mungkin dalam bulan ini kalau misalnya sudah rilis baru nanti saya buka datanya seperti apa sih datanya gitu. Dan ini ternyata kuantitatif, kita bisa kuantitatif. Kenapa? Pertama, kalau kita ke expert itu cuma ngomong-ngomong aja, tapi kita nggak dapat sense-nya. Sense-nya itu dampak keinginannya. Dampak keinginan. Menurut Faisal Basri misalnya, bagus itu dengan penurunan tarif. Jadi orang mau beli itu. Saya juga mau beli gitu. Tapi kan dia kan personal, bukan dia sebagai expert. Dan bagaimana dia bisa menilai seseorang untuk membeli seluruh masyarakat Indonesia misalnya. Nah, itu agak susah. Makanya kalau menggunakan metode kualitatif. Kalau seperti ini, saya cenderung kuantitatif, tapi mungkin bisa dikombin dengan kuantitatif. Tapi kalau mau pakai kuantitatif murni pun sebenarnya nggak salah. Cuma mungkin perlu kita waspadai terkait dengan surveinya, terkait dengan respondennya, karena kita melakukan survei sendiri. Gitu ya. Kalau yang sebelah kiri, surveinya sudah dari BPS, jadi kita bisa menggunakan kuantitatif murni, kita bisa percaya. Ya BPS kan kredibel. Kalau ini
kita nanti mungkin perlu lihat, jangan-jangan kita lihat dulu datanya, jangan-jangan sampel data kita semuanya emang yang dari awal kepengen beli gitu. Dengan adanya kebijakan ini ya makin mendorong dia untuk membeli, dan baru sekarang itu. Oh, dengan ini bisa baru. Bisa jadi beli baru, nggak jadi beli second gitu. Itu ya, oke. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Kalau kalian melihat fenomena-fenomena gitu, apakah kita melakukannya menggunakan survei, kita menggunakan kuantitatif atau menggunakan kualitatif, atau kita mix. Nah, mixnya yang mana? Mixnya apakah mixnya lebih cenderung ke arah kuantitatif, kemudian dijelaskan kalau tidak bisa dijelaskan, atau kita menggunakan kualitatif seperti itu. Itu ya, jadi ada yang kualitatif, awalnya kualitatif menjadi kuantitatif karena perlu penjelasan. Tapi ada yang awalnya kuantitatif tapi ternyata nggak bisa dijelaskan beberapa fenomena. Ini mungkin saya kasih contoh lagi misalnya. Saya mungkin lebih ke arah contoh-contoh biar bisa mengenerate interest kalian, biar bisa critical thinking kalian nanti ketika kalian ketika kalian sudah mulai untuk menyusun KTTA, ini bisa kalian pergunakan gitu ya. Jadi kayak semacam inilah, memberi inspirasi mungkin kali ya. Ini contoh asli. Ketika kita mengusulkan untuk penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% di tahun pertama, dan 2 tahun berikutnya kita menjadi 20%. Ini simulasi asli. Ini yang kemudian perlu diwaspadai karena kebanyakan penelitian yang berbasiskan kuantitatif itu sangat percaya diri dengan hasil dari datanya. Sehingga kalau kadang-kadang kalau tidak bisa dijelaskan dengan logika, yang kemudian disalahkan adalah teorinya. Oh, teorinya salah berarti. Tidak kemudian melihat kembali, terjebak bahwa jangan-jangan model saya yang salah, jangan-jangan data saya yang salah. Gitu. Kalau sini misalnya saya contohkan, ini simulasinya dengan ada penurunan PPh badan turun menjadi 22%. Tapi ternyata kalian lihat pertumbuhan PDB-nya atau GDP growth-nya malah turun minus 0,09. Kan aneh. Di tahun itu, di tahun pajak itu dia wajib pajak badan harusnya bayar misalnya 100 juta dikurangi 3%. Dari 25 menjadi 22 kan, 3% dikurangi. Sehingga dari 100 juta kurangi 3% menjadi hanya 97 juta. 3 juta ini silakan kalian tahan sendiri. Harusnya kan logisnya itu kan bisa menggerakkan perekonomian kan. Harusnya bisa menggerakkan perekonomian, tapi ternyata perekonomiannya malah turun. Salah ini berarti. Teori yang Y sama Y equal to C plus I plus G plus NX. Salah berarti. Karena harusnya bisa mengenerate gitu. Apa kemudian yang kita bisa kembangkan, kita nalarkan, kita rasionalkan, kenapa ini turun? Oh, ternyata walaupun perusahaan sudah megang yang 3 juta tadi itu, dia tidak serta-merta bisa langsung memanfaatkan untuk ekspansi. Karena it takes time to build factory, new plant factory, atau untuk membeli mesin-mesin. It takes time untuk bisa bekerja. Bagaimana kita bisa tahu kemudian? Kelihatan di tahun 2002, oh iya ternyata ada sumbangannya 0,02 terhadap PDB. 2000 yang selanjutnya 2023 0,30 dan sebagainya. Seperti itu.
Tapi kenapa ini negatif? Ternyata dari sini dengan pemerintah tidak bisa mengkolek penerimaan, akibatnya apa? Belanja pemerintah merosot, turun. Akibatnya apa? Kalau pemerintah nggak spending, misalnya nggak ada yang rapat di hotel seperti sekarang ini, apa yang terjadi? Hotel-hotel nggak ada penghasilan. Akibatnya pertumbuhannya turun. Dan kelihatan besar banget sini konsumsi pemerintah itu langsung merosot minus 3,78%. Gitu ya. Karena dia nggak bisa mengkolek yang 3% tadi, sudah silakan kalian keep lah. Kami cuma ngambil yang 22% saja. Seperti itu. Kalau kita nggak berusaha ignore dengan seperti ini, oh ternyata dengan penurunan tarif jelek bagi pertumbuhan. Kenapa? Ini tuh buktinya dengan PPH badan turun 22%, malah pertumbuhannya malah turun. Nggak bagus berarti kebijakan ini. Udah nggak usah kita ajukan. Gitu. Seperti itu ya contohnya. Harus kita kemudian mencari. Kadang-kadang yang terjebak bahwa perhitungan kami betul. Data-data sudah betul. Tapi modelnya apakah betul? Misalnya, contoh yang ini belum dilakukan. Kita mengenal hukum supply and demand. Hukum pasar. Kalau harga naik, penerimaan turun. Gitu ya. Tapi ada starnya. Starnya adalah ceteris paribus. Dengan catatan, faktor-faktor lain, holding ada faktor konstan. Faktor-faktor lain tidak berubah. Gitu ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran pengantar ilmu ekonomi ya. Harga naik, permintaan pasti akan turun. Ini ya curve-nya. Harga di sini, price-nya. Permintaan key-nya di bawah, yang run-nya. Semakin tinggi harga, permintaan akan semakin rendah. Yang terjadi, fenomena yang terjadi adalah ternyata misalnya yang sekarang ini sepeda Brompton, harganya makin meningkat. Apa yang terjadi? Demand-nya ternyata meningkat juga, gitu loh. Kalau kayak gitu gimana? Kok harganya naik, tapi permintaannya pun naik gitu? Apa yang terjadi? Jangan-jangan kalau kita langsung blast masuk semua ke dalam data kuantitatif, ternyata tidak terbukti bahwa kesimpulan terakhir adalah bahwa teori atau hukum pasar, hukum demand law tidak terbukti, cacat. Karena menurut penelitian kami hasilnya adalah seperti ini. Harga naik tapi ternyata permintaan naik. Yang kemudian kita lalai, kita lakukan adalah kita tidak mengontrol ada perubahan selera, perubahan masyarakat yang memang dari awal sudah dibilang ceteris paribus loh, kalau tidak ada perubahan lain gitu. Kalau ada perubahan di luar harga harusnya bisa sesuai. Ternyata tidak lalai mengontrol itu, bahwa sekarang ternyata kepemilikan Brompton itu bukan karena semata-mata kebutuhan untuk olahraga, tapi pertama karena mungkin pride, prestis. Bagaimana dia bisa kemudian bergabung dengan klub-klub gitu ya, klub sepeda gitu. Bagaimana dia bisa kemudian menjadi salah satu cara dia bisa bersosialisasi. Oh, berarti selera masyarakat berubah. Nah, kalau seperti itu kamu masukkan ke dalam model, nah itu kelihatan. Itu yang kemudian disebut sebagai pergeseran kurva. Bukan lagi perpindahan sepanjang kurva kalau kasus seperti itu. Tapi kalau kamu lalai dalam memantau itu, ada ceteris paribusnya itu ternyata tidak hold, yang disalahkan adalah teorinya salah. Yang benar adalah data kami, data-data statistik gitu. Harganya makin merangkak naik, tapi kenapa demandnya juga naik gitu. Berarti teori itu udah nggak bisa berlaku sekarang ini. Itu kan teori lama itu. Di Indonesia udah nggak berlaku seperti itu. Kesimpulan bisa seperti itu dan diusulkan mungkin teori baru gitu. Wah, gempar lah dunia perekonomian gitu. Di dunia ini gara-gara ada mahasiswa STAN yang mengusulkan seperti itu, bahwa teori itu sudah obsolet. Tapi ketika kalian kemudian dicek
Ini yuk nggak memperhitungkan ada faktor lain yang berubah, bisa di ini kan udah bikin udah bikin heboh gitu, ternyata salah gitu kan. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Apa sih yang menjadi pembeda selain tadi data tentunya dengan penggunaan data? Ternyata karakteristiknya itu kalau yang kuantitatif, ini belum saya ini kan. Kuantitatif biasanya peneliti itu independen dari objek penelitiannya. Data-data ya itu tadi saya bilang, jadi terjebak. Oh, kami nggak melakukan apapun dengan data tersebut. Ini data as is gitu, bahwa harga naik, permintaan naik seperti itu. Jadi ya silakan bicara ke data, bisa sangat right dia. Gitu. Sedangkan kalau kualitatif dia lebih subjektif menurut saya seperti ini, tapi bukan kita sebagai peneliti, tapi kalian mungkin mengambil deep interview dengan expert tertentu. Oh, ini pakar ekonomi, terus pakar pemerhati olahraga, terus pemerhati lingkungan hidup misalnya. Memang yang sudah kita ketahui bahwa dia itu memang dari keilmuannya orang sudah tahu gitu. Dan dari situ kita bisa mengenerate sesuatu yang kita mungkin kita masukkan ke dalam salah satu kesimpulan kita telaah lagi kesimpulannya mungkin dari beberapa expert kurang lebih seperti ini, dari A dan B seperti ini. Bisa kamu mendorong, bisa kamu mendukung, atau kamu condong ke salah satu pihak gitu. Kalau misalnya dua orang ini ternyata saling berseberangan, kamu kayak saya cocok dengan pemikiran yang si A karena seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau kamu bisa ketemu data pendukung, bisa kamu, oh ya data statistiknya kurang lebih seperti ini nih yang menunjukkan, jadi lebih valid pendapat ini sebenarnya. Itu yang kemudian jadi mix dari kualitatif di kuantitatifkan. Akhirnya di ending didukung dengan data kuantitatif. Gitu. Atau kamu mencari benang merahnya, walaupun mereka saling berbeda, ternyata ada satu yang kita bisa tarik persamaannya adalah bahwa masing-masing membuktikan harus ada faktor tertentu yang memang berubah. Yang berubah. Kalau seperti itu yang kemudian kamu generate. Kalau bisa kamu cari data, betul memang ternyata faktor taste bisa berpengaruh. Buktinya adalah seperti ini. Ada data. Bisa seperti itu. Tapi secara umum, bedanya kualitatif dan kuantitatif selain dari dengan data, kuantitatif lebih cenderung dia objektif karena data-data ya udah saya sesuai dengan data. Tapi kalau kualitatif tergantung subjek observasi kamu gitu, dan kamu kemudian condongnya ke yang mana, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo. Tanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Bangga, Pak. Bangga, silakan. Jadi tadi kan yang metode kualitatif itu kan lebih cenderung kualitatif ya, Pak? Subjektif. Nah, ya. Apakah metode kuantitatif yang berupa data-data itu juga bisa bersifat subjektif ya, Pak? Oke. Atau yang subjektif itu cuma hanya kualitatif? Oke. Tidak. Yang kuantitatif purely dia independen. Based on data, itulah yang kita paparkan. Tidak ada kita kecenderungan, kecuali ya tadi itu ada fabrikasi, tapi itu kan melanggar etika. Tapi kalau sepanjang data-data sudah kamu peroleh dengan sejujur-jujurnya, dengan tepat, dengan appropriate, harusnya data itu merepresentasikan hasilnya dan itu result kamu seperti itu. Kemudian kalau kemudian kamu harus menghubung-hubungkan dengan teori yang lain, ya teori hanya berarti mendukung bahwa ternyata
dengan data-data yang dengan kesimpulan dari hasil running simulasi ini membuktikan bahwa misalnya tadi contohnya kalau dari survei bahwa memang pajak itu memang tidak selalu menjadi pertimbangan yang pertama gitu. Pertimbangan yang lainnya mungkin dari memang kebutuhan pasti seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah kuantitatif bisa sifatnya subjektif, mungkin enggak. Ya subjektif nanti kalau kemudian dia didukung oleh pendekatan yang kualitatifnya. Tapi kalau subjektif kalau kuantitatif, datanya bilang apa, as is. Dan surprisingly, kalau di luar negeri, mereka itu lebih senang menggunakan data kuantitatif. Menggunakan pendekatan kuantitatif. Bahkan di universitas saya waktu di Amerika, di GSU, Georgia State University, hanya ada 2 profesor yang mau kalau tesisnya itu berbentuk kualitatif. Karena harus bisa mengelaborasi, harus bisa mengerti misalnya teori-teori perekonomian secara komprehensif. Hanya ada 2 profesor yang mau. Sisanya based on data. Based on data seperti apa baru dijelaskan fenomenanya sesuai dengan teori yang ada. Gitu. Di Indonesia kebalik, banyak kemudian pakar-pakar berani bikin penelitian based on pendapatnya sendiri tanpa didukung ada data-data. Seperti itu. Memang beda pendekatan. Kita lebih suka ngomong memang. Kita lebih suka ngomong gitu dibandingkan yang dari luar gitu ya. Oke? Ada lagi mungkin yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Rahma. Iya, Pak. Pak, misalkan ada suatu penelitian, ada data primer sama data sekunder. Ya. Nah, bisa nggak sih Pak kalau misal suatu penelitian cuman ambil data sekundernya aja Pak? Bahwa misal akses ke data langsungnya tuh nggak bisa gitu Pak. Dan apabila bisa, apakah kualitas penelitian tersebut sama Pak dengan yang ambil data secara langsung Pak? Oke, ini kualitatif atau kuantitatif? Bisa mix Pak. Mix. Yeah. Kalau data saya asumsikan harusnya kuantitatif dulu ya. Kalau ada data yang sekunder, kita malah lebih prefer menggunakan data sekunder. Ada BPS punya data. BPS punya data. Itu biasa kita gunakan. Kenapa? Kita bisa mengalihkan tanggung jawab untuk pengumpulan data kepada BPS. Dalam artian, kalau mempertanyakan kuesioner, kalau saya menggunakan data Susunas, tidak ada lagi yang mempertanyakan kuesionernya bagaimana. Kamu nanyanya ke siapa? Terus surveinya kapan nih waktunya? Misalnya tadi survei yang terkait dengan keinginan beli mobil. Ternyata dilakukannya sebelum Lebaran. Nah itu kalau sebelum Lebaran, kecenderungannya orang banyak yang ingin pulang kampung menggunakan mobil. Oh kalau kayak gitu agak bias. Coba kalau kamu lakukannya setelah Lebaran gitu mungkin, atau mungkin hari-hari yang biasa ya tidak ada tendensi bahwa orang membutuhkan mobil itu untuk yang kegiatan yang sangat urgent gitu. Itu akan ditanyakan. Tapi kalau BPS enggak, respondennya siapa aja enggak akan ditanyakan karena sudah jelas dokumentasinya dan BPS merupakan satu-satunya lembaga statistik yang diakui yang sudah jelas kredibilitasnya dan memang jadi acuan. Bahkan World Bank, lembaga donor internasional itu mengambil acuan dari data BPS yang dikumpulkan oleh BPS gitu ya. Satu. Tapi keterbatasannya adalah kalau menggunakan data sekunder, tidak semua dataset kita dapatkan atau bahkan yang kita mau nggak ada, sehingga kita harus cari data-data yang serupa, yang mirip lah gitu, yang kira-kira bisa merepresentasikan. Kayak tadi saya contohkan data pendapatan masyarakat nggak ada ternyata di BPS. Yang ada adalah data pengeluaran. Maka kita menggunakan pendekatan pengeluaran untuk mengetahui pendapatan dari masing-masing rumah tangga. Kita proxy jadi namanya dengan total pengeluaran dengan asumsi bahwa disposable income itu equal
consumption plus saving. Jadi pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu digunakan untuk pertama adalah untuk konsumsi dan untuk saving. 2 itu saja, tidak untuk yang lainnya. Jadi dengan semua itu ditanyakan, kita bisa mengenerate pendapatan dari rumah tangga. Karena kalau kita menanyakan penerimaan, berapa pendapatan kamu dalam 1 bulan rata-rata, katanya ada yang bilang bias karena orang menyembunyikan gitu ya. Itu satu. Terus bagaimana kalau kita menggunakan primer? Kalau kita terpaksa seperti tadi yang untuk pembelian mobil itu kita menggunakan langsung metode kuesioner. Berarti kan kita dapat data primer langsung kan? Karena kita tidak memperoleh data itu, kita butuh bagaimana pengaruh ini terhadap peningkatan keinginan masyarakat. Nggak ada datanya. Jadi kita melakukan survei sendiri. Bagaimana kemudian yang harus kita perhatikan dari validity-nya? Yang pertama yang akan dicek adalah kuesioner pertanyaannya. Apakah memang malah menjurus, mengarahkan. Seperti saya sering kemarin contohkan. Apakah kamu mau kalau pemerintah ngasih kamu BLT? Siapa yang nggak mau? Gitu. Dapat uang gratis. Siapa sih nggak mau? Gitu. Itu mungkin akan dianggap mengarahkan. Gitu. Caranya yang lain pertanyaannya. Itu satu. Terus yang kedua, respondennya siapa aja? Jangan-jangan kamu mengarahkan ini. Oh, yang respondennya emang yang memang kamu udah cek dia kepengen beli. Bagaimana taunya? Kamu ngasih kuesionernya ke apa kira-kira? Ke showroom mobil gitu. Mas, tolong dong Mas, nanti kalau ada klien yang datang, tolong dikasih surveinya ini ya gitu. Udah kelihatan kalau orang ke showroom mobil itu kan berarti ada indikasi dia mau beli mobil kan. Kenapa kamu nggak lakukan di pasar yang kita nggak tahu nih dia ke pasar itu beli apa, apakah beli cabai, beli tomat, beli garam, beli kecap dan sebagainya gitu. Kita nggak tahu. Oh, jangan-jangan mau beli mobil. Ada nggak sebenarnya di pasar mobil? Kita nggak tahu kan kalau seperti itu. Itu mungkin bisa lebih dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kamu menyebar kuesionernya di showroom mobil, itu sudah mengarahkan gitu. Ngapain kamu ke showroom mobil cabai Pak? Emang ada cabai di showroom mobil? Kan nggak ada. Yang ada di showroom mobil ya mobil gitu. Jadi udah ada memang mungkin berapa persennya lah gitu. Ada keinginan untuk beli mobil, mungkin 50%-nya masih yes no kayak gitu kan. Beli mobilnya, main-mainlah ke showroom mobil untuk menguatkan tekad membeli mobil gitu. Kalau seperti itu bisa dibilang sampel kamu bias. Gitu. Bagaimana kemudian? Carilah bagaimana kamu bisa tidak mengarahkan gitu. Karena tadi kuantitatif tidak ada subjektivitas. Data itu harus kamu peroleh secara objektif. Oh, kita mengirimkan ke beberapa lapisan masyarakat, kalau pelajar mungkin belum bisa ya, karena kemampuan dia pengen beli mobil tapi daya belinya nggak bisa, ability to pay-nya nggak ada, willingness to pay mau, kepingin dia beli mobil tapi nggak punya. Mungkin kepada golongan pekerja, golongan akademisi, golongan ibu rumah tangga ada ability to pay karena kalau sudah berkeluarga kan mungkin punya simpanan gitu ya. Sudah punya saving, kalau simpanan mungkin yang lain punya saving ya. Tapi kalau pelajar mungkin nggak tepat kalau kamu kemudian lakukan survei seperti itu. Itu tantangannya kalau menggunakan primer datanya ya. Tapi kalau yang sekunder, kalau sepanjang masih ada, kita akan prefer menggunakan data sekunder. Begitu Mbak Rahma ya. Terjawab nggak kira-kira? Iya Pak. Oke. Makasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Kita sebenarnya materi kita sudah habis. Tinggal makanya kita lebih ke arah diskusi-diskusi. Silakan. Izin bertanya Pak. Silakan Mbak Ika. Ya. Kan dalam metode kualitatif itu salah satu caranya kan bisa menggunakan teknik wawancara ya Pak. Ya. Nah kan wawancara itu biasanya terjadi bias dari narasumber atau datanya yang dari wawancara itu tuh subjektif Pak. Nah bagaimana cara kita mewawancarai agar bisa mendapatkan data yang real dan kredibel Pak? Pastinya pemilihan siapa yang mau diwawancara. Satu. Tadi saya bilang, kalau misalnya kamu mau mensurvei terkait dengan kebijakan, di desain penelitian ini kemudian yang penting, apakah kamu mau mengkonfrontir
atau kamu mencari yang netral. Kalau kamu mau mengkonfrontir, ya oke lah, kamu berarti cari narasumber yang memang kamu tahu berafiliasi di partai politik ini, misalnya yang pro pemerintah. Terus kamu kemudian cari narasumber yang kamu tahu dia berafiliasi di partai politik ini yang partai bukan pro ke pemerintah gitu ya. Kalau seperti itu kemudian kamu bandingkan pendapat-pendapat mereka, nggak masalah. Itu udah kelihatan, biasnya kelihatan, pasti biasnya cenderung ke sini, ya ini cenderung ke sini. Tapi kemudian kamu bisa sarikan. Oh ternyata masing-masing walaupun berbeda, ternyata ada titik temunya di sini. Dari situ bisa kamu ambil kesimpulan. Kemudian kamu bisa menentukan apakah kamu memang lebih prefer yang ini. Bukan berarti kamu berafiliasi, tapi memang lebih make sense ketimbang yang ini gitu. Atau kamu mau mencari yang netral. Kalau netral, jangan kamu pilih narasumber yang memang kamu ketahui track record-nya dia berafiliasi ke salah satu partai. Kamu cari yang track record-nya dia memang benar pure akademisi. Nah, dari situ mungkin kita bisa terhindar dari bias. Seperti itu. Penting kita menentukan narasumbernya dulu. Terus yang kedua, pertanyaannya. Pertanyaannya itu apakah tendensius, mengarahkan? Apakah leading to something itu? Kalau enggak, mending kamu pertanyaan bebas aja, general saja. Pak, apa pendapat Bapak terhadap rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak pembelian mobil baru? Seperti itu. Biar ada cerita, oh menurut saya dari sisi keilmuan ini akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan kamu kemudian tendensius gitu loh. Langsung kamu bilang, Pak, kalau dengan penurunan tarif ini disinyalir akan menurunkan, akan mendorong konsumsi sehingga baik nanti untuk perekonomian dan sebagainya. Langsung kamu mengarahkan ke sana sehingga tidak memberi kesempatan bagi narasumber untuk bisa menggelar semua apa yang diketahui. Itu mungkin yang kurang baik gitu ya. Lebih mungkin general. Tapi jangan juga terlalu general. Mungkin kamu mungkin boleh juga kalau kamu kasih intronya di awal. Karena terkadang banyak mahasiswa yang datang ke saya menanyakan seperti itu, yang benar yang saya bilang, tapi dia sebenarnya dia belum belajar. Seolah-olah dia hanya mau tahu benar-benar pure, bukan pendapat saya, tapi teori-teori itu. Ya, misalnya saya akan terkait dengan fasilitas pajak. Pak, apa sih Pak perbedaan antara PMK yang ini dengan PMK ini dengan perubahan yang baru gitu? Kalau seperti itu saya tes dulu, dia sudah belajar atau belum. Kalau misalnya sudah, baru nanti saya elaborasi. Kalau menurut Anda sendiri, Mas sendiri gimana? Apa sih yang udah Anda pelajari dari PMK 130 dan PMK 159 misalnya untuk yang tax holiday? Ketahuan tuh, wah ini belum belajar, belum baca. Saya yang disuruh menjelaskan. Saya biasa nggak mau. Tolong Mas baca dulu ya. Tapi kalau dia udah baca biasa, oh ya Pak ini saya tahu kayak gini-gini, dia sebelumnya segini. Nah baru saya kemudian menceritakan story-nya, perubahannya itu yang saya ketahui karena saya terlibat di dalamnya. Tapi saya nggak mau kemudian menerangkan yang udah ada di PMK-nya gitu. Nah kalau kemudian kalian menggunakan metode wawancara, kalian harus intronya kalian sudah belajar sebenarnya. Tapi pendapat Bapak apa sebenarnya, itu yang perlu dipahami gitu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup ya. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, berarti kita selesaikan saja perkuliahan kita kali ini ya. Terima kasih sudah bisa berpartisipasi aktif ya. Silakan dari PIC bisa kembali mempersiapkan kelasnya sebelum kita bubar. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih.
Oke, sekali lagi mungkin terima kasih atas atensi kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian sudah menjawab pertanyaan tentang saya dan sudah saya catat sebagai suatu nilai aktivitas kalian. Kalau yang belum bertanya mungkin nanti bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Saya biasa di awal suka memberikan kesempatan bagi yang untuk bertanya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tidak hanya pelajaran yang sedang berjalan. Jadi monggo dimanfaatkan ya, karena seperti kalian ketahui, nilai aktivitas 50% untuk pelajaran ini. Salah satunya adalah melalui kalian keaktifan di kelas. Gitu. Tentunya nanti ada penugasan-penugasan lainnya, tapi ini menjadi salah satu poin penilaian saya. Gitu. Oke, saya akhiri saja perkuliahan kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya. Stay healthy semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik.